Semangat, semangat. Silakan Bu Anissa. Baik, Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ketua tolong disiapkan teman-teman ya. Oke. Sudah selesai berdoa. Baiklah. Tolong jika ada sampah di bawah mejanya dipungut, Nak. Sudah, Bu. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau mencek presensinya dulu. Mimi Ovi hadir? Hadir Bu, tapi masih izin ke kamar mandi. Putri Hadir Ibu. Diana. Oke, berarti lengkap semuanya ya, udah Ibu cek teman-teman semuanya. Oke, baiklah. Sekarang di pertemuan sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks berita. Karena sebelumnya Ibu mau nanya dulu, kalau sebelumnya kita belajar apa ya di dalam teks berita? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Berita. Ada yang masih ingat? Pengertian berita ada yang masih ingat? Karena sekarang kita menulis teks berita. Ada yang masih ingat pengertian berita? Saya Bu. Nah, ya silakan, Nak. Saya Bu. Ya silakan. Apa itu berita, Nak Haryanti? Berita itu adalah sebuah informasi. Oke, terima kasih. Tolong Bu Mimi ditampilkan. PPT yang mau angkat ini. Oke Bu. Nah, karena sekarang KD-nya ada bukan 3.2, ini 3.2-nya adalah struktur dan kebahasan. Berarti sebelumnya kita membahas struktur dan kebahasan teks berita gitu. Nah, untuk KD selanjutnya KD sekarang itu adalah menyajikan sebuah gagasan berupa lisan atau tulisan. Nah, intinya nanti kalian membuat sebuah teks berita. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan, mereview ulang dulu. Mungkin kira-kira kalian lupa apa itu pengertian berita, apa aja strukturnya, kaidah kebahasan, cara menyimpulkan, menanggapi berita. Nah, itu semua include untuk menulis sebuah berita nantinya. Oke, karena sebelumnya sudah Ibu bagikan kan bahan berbentuk file. Setelah buku cetaknya, selain buku cetak, Ibu juga membagikan file tambahan. Ada 4 file. Mari Ibu lihatkan dulu ya. Mungkin ada yang membawa atau tidak. Silakan Ibu tampilkan, kalian lihat di depan. Silakan Bu Mimi yang minggu pertama. Oke, nah ini minggu pertamanya ya, Nak ya, sudah dilihatkah? di apa, scroll ke bawah aja Bu Mimi karena mereview. Nah, di sini sudah lengkap Ibu berikan di minggu pertama. Pengertian berita gitu ya, contoh beritanya. Di minggu pertama. Nah, juga lengkap LKPD yang Ibu berikan. Dan jangan sampai lupa ya untuk unsur-unsur beritanya, adik Simba. Masih ingat? Masih ingat? Ingat Bu. Ya. Oke, di minggu kedua Ibu lihatkan lagi. Tolong Bu Mimi, minggu kedua Bu Mimi.
Nah, di minggu kedua ini eh kita disuruh menanggapi dan menyimpulkan. Nah, masih ingat kan cara menanggapi dan menyimpulkan berita? Apa aja Bu Imi? Apa Kak Rin? Dewa nih makan angkat. Oke. Nah, ini bahannya jangan dibuang ya nak ya, atau dihapus. Ini bisa untuk kalian baca-baca nantinya gitu, untuk adik-adiknya nanti gitu. Oke, ini juga lengkap untuk LKPD-nya. Bisa latihan di rumah, dibaca-baca ulang. Ini sudah include Ibu berikan singkat, padat, dan jelas. Kalau misalnya Ananda malas ya mau baca, nah ini sudah Ibu singkat. Oke, Ibu juga memberikan contoh teks beritanya di sini juga. Oke. Oke, lanjut minggu ketiga Bu Mimi. Oke, di minggu ketiga. Untuk struktur beritanya, bagaimana cara mengidentifikasi struktur berita di dalam sebuah teks berita? Nah, di sini di bawah aja ke Bu Mimi, dia kan nge-review. Ke bawah aja Bu Mimi. Nah, seperti ini ya, nak ya. Cara mengidentifikasi struktur berita pada teks berita. Oke. Nah, di sini juga Ibu sisipkan ini istilah, harusnya Ananda harus menghafal ya untuk memperkaya pembenaran katanya. Satu istilah satu hari, wajib gitu ya nak ya. Karena kita menyongsong literasi. Oke, lanjut Bu Mimi, minggu keempat. Dari atas Bu, minta tolong. Nah, di minggu keempat ini kita membahas kaidah kebahasan teks beritanya. Jangan sampai lupa ya, nanti Ibu tanya. Nah, apa aja kaidah kebahasan teks berita? Karena minggu lalu ada beberapa temannya yang bisa menjawab ya ketika Ibu tanya. Jangan sampai Ibu suruh berdiri. Karena sekarang jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk. Nah, nanti Ibu shock misoda nanti Ananda. Makanya fokus ya nak ya. Oke. Masih ingat kaidah kebahasannya? Siap-siap Ibu tanya ya. Silakan Bu Mimi. Oke. Nah, itu adalah review dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sekarang, siapa yang tahu apa aja struktur berita yang telah kita pelajari selama ini? Ayo, siapa? Ada Saya, adik Bu. Simbat. Halo, saya Bu. Struktur berita, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita, Bu. Halo? Halo. Mic-nya mati. Astaga. Nah, untuk kaidah kebahasannya siapa yang tahu? Saya Bu. Nah, silakan Nak. Ada konjungsi Bu. Yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung, ada kata baku dan non baku, ada kata kerja mental atau memikirkan, mengkritik, membayangkan, praduga, berasumsi. Selanjutnya penggunaan konjungsi bahwa. 5. Menggunakan konjungsi temporal. Yang keenam, penggunaan konjungsi kronologis. Gitu Bu, untuk kaidah kebahasaannya. Nah, berarti udah maksimal ya mengetahui beberapa kaidah kebahasan teks berita. Karena di dalam menulis teks berita, kita harus tahu strukturnya, kaidah kebahasannya bagaimana. Jangan nanti asal-asalan gitu. Yang satu lagi, kalau untuk berita. Nah, berita ini kan ada yang aktual dan faktualnya, ya kan? Nah, kalau faktual dan aktual itu siapa yang tahu perbedaannya? Aktual. Ada yang tahu? Saya Bu.
Ayo nak silakan. Kalau aktual itu yang sedang hangat dibicarakan, Bu. Kalau faktual itu yang berdasarkan fakta. Nah, benar sekali. Bisa diulangi lagi, Nak? Kalau aktual itu yang sedang bukan Ananda Putri. Siapa lagi teman yang lain? Mengulang kembali. Ada yang bisa mengulang kembali? Bu, saya Bu. Silakan, Nak. Silakan. Ini kayak Kalau orang nih nilai faktual 100-nya nih. Kalau aktual itu yang sedang hangat diperbincangkan. Kalau faktual itu yang berdasarkan fakta, Bu. Nah, benar sekali. Nah, kalau membuat sebuah berita, kita harus tahu kondisi sekarang, lingkungan sekarang, apa yang lagi viral-viralnya. Nah, itu yang akan kita angkat beritanya gitu. Nah, Ibu yakin sekarang kan kalian ini kan generasi Z ya, generasi milenial. Nah, yang biasanya nonton atau scroll TikTok, YouTube ketimbang TV. Nah, yang sekarang yang lagi santer terdengar gitu, berita yang viral, apa aja itu, Nak? Ada yang tahu? Berita yang lagi viral? Saya, Bu. Nah, silakan, Nak. Berita Lesti, Bu. KDRT. Kabar gosip kita ya, Bu. Oke. Udah ngikuti, Bu. Yang supporter bola itu, Bu. Oh iya, Bu, di Stadion Kanjuruhan itu. Sekarang banyak sekali beruntun beberapa berita yang aktual ya, Nak. Ada yang artis pendangdut yang kena KDRT, terus ada yang polisi si Sambo, terus yang ketiga ketika itu sepak bola supporternya dikasih dikasih gas air mata gitu ya, sampai ada korban gitu ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau melihatkan bagaimana cara kita menulis sebuah teks berita. Langkah-langkahnya bagaimana? Silakan Bu Umi, minta tolong Bu Umi. Yang PPT awal tadi Bu Umi, untuk langkah-langkahnya. Oke. Nah, dari tadi kan kita kan sudah memberikan beberapa contoh ya, beberapa contoh berita yang lagi viral-viralnya, yang lagi aktual-aktualnya gitu. Nah, bagaimana cara kita menulis sebuah berita? Yang pertama itu kita tentukan topiknya dulu. Nah, kalau kita menentukan topik apa aja yang rasa-rasanya bisa Ananda tangkap gitu untuk menulisnya gitu. Apa topiknya misalnya? Nah, yang kedua, misalnya Ananda mendatangi seorang narasumber. Nah, ini kan seperti kayak reporter-reporter cilik gitu kan, keren-keren kan? Keren-kerenan kita, reporter cilik misalnya, atau jurnalis cilik, atau wartawan cilik gitu. Nah, di sini bisa Ananda kembangkan bakat Ananda dalam menulis gitu. Apalagi kalau misalnya nanti cita-citanya di reporter. Nah, mendatangi seorang narasumber, lalu mewawancarai gitu ya. Nah, setelah itu Ananda mencatat fakta-fakta, data dari yang Ananda wawancarai tadi atau Ananda cari sumber-sumbernya gitu ya. Dicatat data-datanya gitu, berdasarkan faktanya gitu, informasi penting, dan jangan sampai lupa adik simbanya atau unsur-unsur beritanya. Ada berapa unsur-unsur beritanya, Nak? Ada yang tahu? Ada berapa? 6, Ibu. 6. Apa aja itu, Nak? 6. Bu. Apa aja itu? Yang 6 itu? Apa? Di mana? Yang 5W tambah 1H ya? 5W tambah? Iya. Apa aja tuh 5W tambah 1H? Siapa yang bisa? Jangan berani keroyokan ya. Satu-satu. Saya, Bu. Oke, silakan, Saya juga Kak bisa. Mirna. Mimi atau saya, Bu? Silakan Bu Mirna, Bu Mirna dulu. aja deh. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, Bu? Nah, oke. Jangan sampai lupa ya, 5W tambah 1H-nya itu penting sekali di dalam sebuah berita. Nah, selanjutnya dari data-data tadi tuh, Ananda bisa mengembangkan hasilnya itu menjadi sebuah
tulisan gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah contoh video dulu. Nah, bagaimana Ananda mencari unsur-unsur berita dalam sebuah video? Langsung gitu ya. Oke, silakan Bu Mimi, minta tolong Bu Mimi video. Ini ada sebuah video yang dimana yang lagi viral-viralnya, ada lagi aktual ya. Nah, silakan disimak. Malang, Wiyanto Wijoyo mengonfirmasi jumlah terakhir. Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo mengonfirmasi jumlah terakhir korban meninggal dunia akibat kericuhan pasca pertandingan Arema versus Persebaya berjumlah 130 orang, sementara luka berjumlah 191 orang. Meninggal dunia 130. Ya, wes itu tak ya. Waduh, ya luka-luka sedang berat ini 191, ringan. Total itu ya? Total. Kalau mari diperiksa ini ringan ya mulai. Mayoritas penyebab kematian karena sesak itu atau akibat apa? Akibat ya. Ke Pantai Timur semalam hingga Sabtu. Dilansir dari CNN tanggal 29/1, peringatan badai salju sudah disuarakan Jumat malam dan diperluas untuk mencakup 10 juta orang di 10 negara bagian di wilayah pesisir New England hingga Virginia. Zona tersebut meliputi Portland, Maine, Boston, dan Cape Cod. Bagian timur Long Island di New York, kota Atlantik, New Jersey, dan Ocean City di Maryland. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suyanti. Ayo Bu Suyanti baca. Ya karena teman saya Bu Suyanti malu-malu, Bu Rika ayo bacakan.
lanjutannya yang ini lagi. Layanan ini ya. Ya, Oke, Mami. Layanan Cuaca Nasional AS juga memprediksi kondisi pemadaman listrik akan membuat perjalanan sulit. Bahkan tidak mungkin karena salju ditambah angin berkecepatan 56 km per jam atau 35 mph selama lebih dari 3 jam. Membuat jarak pandang kurang dari 400 meter. Bahkan terdapat lebih dari 2.000 penerbangan AS telah dibatalkan Sabtu. Menurut FlightAware, hujan salju terberat kemungkinan akan jatuh melintasi peta yang membentang dari pantai timur Maryland hingga sebagian besar Maine. Dengan ketebalan salju, kemungkinan bisa mencapai 6-12 inci, kata Pusat Prediksi Cuaca WPC Jumat pagi. Jika badai tersebut mencapai Boston, maka kota itu bisa mencatat rekor hujan salju terparah dalam satu hari sebesar 23,6 inci yang pernah terjadi pada 17 Februari 2003. Badai tersebut diperkirakan akan mendorong terjadi hujan salju lebat dan angin kencang di seluruh bagian timur laut, tetapi dampak pasti di seluruh wilayah masih dipertanyakan. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Ananda Mimi ya. Yang lain ada yang mau menanggapi? Kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Silakan, Nak. Ada yang mau menanggapi penampilan temannya? Iya Bu, udah bagus dan lengkap. Oke. Tapi Ibu mau tanya kepada kelompoknya Putri ya. Nah, untuk pembuatan tanggal yang dilansir dari TTN itu, apakah sudah betul? Sumbernya apa Bu? Penulisan tanggal. Nah, penulisan tanggal di teks berita. Sudah ya, karena di teks berita untuk penulisan tanggalnya dibuat seperti angka seperti itu enak ya. Beda dengan kita membuat sebuah karya sastra. Jadi ya, dan jangan sampai lupa sumbernya. Jangan sampai lupa sumbernya dibuat di bawah setelah teks yang telah kita baca bukunya. Jangan sampai kalian kurang untuk pembenaran katanya, karena literasi di hati, karya apa? Karyanya di nanti. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, siapa yang bertugas menjadi pengamat? Saya Bu. Ya silakan Pak Edi. Ya, untuk Bu Anissa secara keseluruhan dalam mengajar berimprovisasinya sangat bagus sekali. Jadi salah satu modal menjadi pengajar, terutama pengajar bahasa, harus bisa berimprovisasi. Kemudian secara keseluruhan mungkin saya akan mengomentari sedikit. Tadi Bu Anissa menurut saya terlalu banyak menampilkan materi yang katanya sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti itu. Baiknya mungkin hanya dinyatakan sedikit saja, disampaikan sedikit, kemudian fokus saja langsung menampilkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu. Saya Bu. Ya silakan. Baik.